Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa ansarihi wa junudihi wa man jahada fi sabilillahi la yaumil qiyamah. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. وقال أيضا كل نفس ذائقة الموت thumma ilaina turja'un. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kafa bil mauti wa'idhan. Sadaqallahu wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jemaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam mukadimah tadi khatib menyampaikan firman Allah Subhanahu wa taala, kullu nafsin dha'iqatul maut thumma ilaina turja'un. Setiap yang bernyawa akan mengalami kematian. Siapapun mereka, dimanapun mereka tinggal, apapun jabatannya, apapun statusnya, yang namanya manusia akan meninggal dunia. Dan ketika datang malaikat maut menjemput nyawa anak cucu Adam, hamba Allah Subhanahu wa taala, maka ketahuilah malaikat maut akan mencabut ketika waktunya meninggal, maka orang itu meninggal. Tidak membutuhkan waktu lama, tidak membutuhkan hari tua. Tsumma ilaina turja'un, dan kepada Allah semuanya akan kembali. Makanya ketika kita mendengar ada berita kematian, kita ucapkan kalimat istirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam khutbah yang singkat ini khatib ingin menyampaikan satu kisah. Satu kisah nyata yang terjadi di abad ini. Kisah yang nyata yang terjadi pada bulan ini atau tahun ini. Yaitu kisah hamba Allah Subhanahu wa taala, seorang pemuda yang usia 20 tahun yang meninggal dunia pada hari Senin yang lalu. Kenapa ini perlu khatib sampaikan? Karena ada yang unik, ada yang menarik yang perlu kita ketahui. Betapa tidak, ketika pemuda ini akan meninggal dunia, dia minta kepada ibunya agar menemani dia di rumah sakit. Yang sebelumnya istrinya sakit, kemudian pulang, kemudian dia masuk ke rumah sakit, kemudian diminta kepada ibunya. Dan itu pun juga dia izin. Dia minta maaf kepada ibunya. Mungkin ibunya nanti akan repot memandikan dia, menyuguhkan makan, menyuapi, memberikan minum dan seterusnya dan seterusnya. Dia minta maaf terlebih dahulu. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum masuk ke ICU, dia ke toilet, dia mandi, dia bersih-bersih, ibunya yang mandiin. Kemudian setelah masuk, maka ibunya menuntun kalimat talqin, memberikan spirit semangat, jangan lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takdir menentukan, qadarullah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dilepas oleh orang tua yang tercinta. Ditalkinkan oleh ibunya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum dia meninggal, dia minta maaf kepada ibunya. Dia cium kaki ibunya.
Dengkul ibunya dia cium, dia minta maaf kalau ada kesalahan. Dan minta doa agar bahagia dunia dan akhirat. Dan ibunya memaafkan. Dan sebelumnya lagi, beberapa hari sebelumnya, dia belikan gelang emas untuk ibunya. Dia katakan, Bu, tolong dipakai, jangan dilepas-lepas. Sebagai hormat dia kepada ibunya. Sebagai sayangnya kepada ibunya. Sebagai cintanya kepada ibunya. Dia katakan, wanita yang saya cintai adalah ibu. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika dia meninggal dunia, kemudian dipindahkan posisi tidurnya dari tempat tidur rumah sakit ke tempat kurung batang. 3 orang yang angkat ringan. Jenazahnya ringan. Padahal tubuhnya itu boleh dikatakan lebih dari 70 atau 80 kilogram. Dan inilah persaksian warga yang mengangkat jenazahnya. Bahkan ketika meninggal dunia, siapakah yang hadir? Yang hadir adalah tokoh umat, para ulama, para habaib, para pejabat. Belum lagi karangan bunga. Belum lagi doa dari penduduk Gaza, Palestina. Pengungsi Suriah. Kemudian pengungsi Rohingya. Bahkan ketika dia memberikan bantuan ke Lombok, orang Lombok memberikan ucapan takziah dan iringan doa. Sudah barang tentu ini bukan sembarang pemuda. Kenapa orang tergerak hatinya untuk mendoakan, bahkan yang menyolatkan jenazahnya berkali-kali bergelombang. Di rumahnya disolatkan, di masjid disolatkan, di masjid yang lainnya juga disolatkan. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pemuda usia 20 tahun yang menjadi magnet bagi masyarakat. Allah tumbuhkan cinta bagi umat untuk mencintai dia. Apa amalan unggulan pemuda ini? Saya memperhatikan dengan seksama karena dia adalah tetangga saya. Yang pertama sudah saya sebutkan bagaimana dia berbakti kepada ibunya. Dan ayahnya mengharapkan dia pengganti dalam dakwah, dalam zikir dan perjuangannya. Bukankah Rasulullah SAW bersabda, ridho Allah tergantung ridho orang tua. Ridho Allah tergantung dari ridho orang tua. Kalau seorang anak sudah diridhoi oleh orang tua, didoakan oleh orang tua, maka anak itu akan mendapatkan husnul khotimah. Secara zahir kita mengatakan husnul khotimah. Bagaimana tidak? Meninggal diiringi dengan kalimat talqin. Ibunya mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Nah, jangan lupa kalimat itu. Diingatkan terus. Dan ketika meninggal senyum. Saya menjadi saksi, dia senyum. Ada juga orang meninggal matanya melotot, lidahnya menjulur, wajahnya membiru. Tapi ini pemuda, dia tersenyum. Entah apa yang dia lihat. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu saya menyerukan kepada siapapun yang mendengar khutbah pada kali ini, berbaktilah kepada kedua orang tua kita. Jangan kurang ajar sama orang tua kita. Buat orang tua kita senang. Buat orang tua kita tersenyum. Buat orang tua kita bahagia. Jangan nyusahin orang tua. Kalau kita belum mampu menyenangkan orang tua, jangan kita membuat susah orang tua. Ini yang pertama. Yang kedua, pemuda ini senantiasa memberikan infak sedekah. Orangnya dermawan. Setiap hari Jumat itu anak-anak kampung diberikan santunan, diberikan Jumat berkah. Sehingga anak-anak kampung, anak yatim, anak duafa tersenyum mereka. Bahagia mereka, senang mereka. Saya tidak tahu Jumat ini apakah anak-anak kampung itu akan mendapatkan santunan lagi. Wallahu alam. Saya belum mendapatkan informasi. Karena Jumat ini adalah Jumat yang tidak dihadapi. Karena dia sudah meninggal dunia pada hari Senin yang lalu. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, dia orangnya penyantun. Kalau ada orang yang susah dibantu, ada kegiatan di kampung, dia berikan derma. Dia bukan orang yang pelit, bin kikir, bin bakhil, bin pelit, bin sampidi, bin ceke, bukan. Dia orang yang dermawan. Ada kegiatan di kampung, dia berikan bantuan untuk mensupport kegiatan di kampung. Yang ketiga,
Dia cinta kepada ulama, cinta kepada habaib, cinta kepada guru, hormat kepada guru. Berapa banyak orang punya guru, tapi dia tidak hormat lagi kepada gurunya. Dia tidak sayang lagi kepada gurunya. Jangankan untuk memberikan bantuan kepada gurunya, mendoakannya pun juga sulit. Jangankan untuk mendoakan, mengingat pun juga tidak. Tapi dia, subhanallah, dia hormati gurunya. Kalau ketemu dengan gurunya, dia cium tangan gurunya. Bukan sekali aja dia cium. Sampai beberapa kali dia cium. Sebagai takzimnya, penghormatannya kepada guru. Maka tidak mengherankan ketika dia meninggal dunia, dimandikan, guru-gurunya memandikan jenazahnya. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Pemuda 20 tahun, guru-gurunya memandikan. Jarang ini terjadi, saudara. Oleh karena itu, kalau kita masih punya guru, kontaklah guru kita, teleponlah guru kita, berilah kabar kepada guru kita, senangkan guru kita, bantu mereka. Kalau guru kita sudah meninggal, doakan guru kita. Apa sulitnya kita mendoakan guru kita yang telah mengajar kita di waktu sekolah SD, SMP, SMA. Bahkan kita sudah kuliah, selesai kuliah kita dapat pekerjaan, dapat gaji bulanan. Ada nggak kita ingat dengan guru kita? Kalau bukan peran dari guru kita, belum tentu kita bisa membaca. Belum tentu kita bisa menghitung. Belum tentu kita bisa berkomunikasi. Inilah pelajaran yang dapat kita ambil. Kemudian yang berikutnya lagi silaturahim. Beliau tuh rajin silaturahim. Dia rajin silaturahim kepada warga, mudah tersenyum. Akhirnya saya berkesimpulan, mungkin ini adalah amalan unggulan. Sehingga beliau meninggal dunia, yang mengantarkan jenazahnya itu panjangnya Masya Allah. Siapa beliau itu? Dia adalah Amir Az-Zikra bin Kiai Haji Muhammad Arifin Ilham, anak murabi Ustaz Muhammad Arifin Ilham, yang diharapkan mengganti Ustaz Muhammad Arifin Ilham dalam zikirnya, dalam dakwahnya. Tapi Allah menentukan, takdir menentukan, dia meninggal dalam usia muda, baru 6 bulan melangsungkan pernikahan. Allah cinta kepadanya. Allah memberikan pelajaran melaluinya, bahwa yang namanya kematian tidak menunggu waktu tua, tidak menunggu kita mempunyai anak dan cucu. Mati di tangan Allah Subhanahu wa taala. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Banyak kisah yang dapat kita ambil. Terakhir ketika takziah kemarin, hari kedua, hari takziah, kita mendapatkan kabar gembira. Dari gurunya disampaikan. Dia sampaikan. Dia berdialog dengan gurunya. Dia sampaikan berita gembira. Dia bermimpi bertemu dengan Rasulullah SAW. Sebelum saya datang ke tempat ini untuk melakukan sholat Jumat, saya telepon orang yang dekat dengan gurunya. Tolong tanya sama gurunya. Cerita apa? Kisah apa? Ketika dia bermimpi dengan Rasulullah SAW. Tidak sembarang orang bisa bermimpi ketemu Rasulullah SAW. Dalam riwayat dikemukakan ketika seorang bermimpi bertemu dengan Rasulullah SAW, ketahuilah iblis tidak mampu menyerupai wajah Rasulullah SAW. Setan tidak akan mampu menyerupai wajah Rasulullah SAW. Artinya yang dia lihat kalau memang itu Rasulullah SAW, benarlah itu Rasulullah SAW. Beruntung orang yang melihat Rasulullah SAW di dunia, dan insya Allah dia akan melihat Rasulullah SAW di akhirat kelak, dan akan memberikan syafaat kepada hambanya, hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan akan memberikan syafaat kepada umatnya, umat Rasulullah SAW. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini dapat kita pahami dan kita jadikan pelajaran. Kita doakan anak-anak kita, keturunan kita, mudah-mudahan menjadi hamba Allah yang soleh dan solehah, yang hafal Al-Quranul Karim, mengamalkan Al-Quranul Karim, berakhlak Al-Quranul Karim, dan akhir kehidupan husnul khotimah. Dan itulah dambaan setiap manusia, setiap muslim, setiap mukmin ingin mendapatkan husnul khatimah. Makanya kita banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma khtim lana bil Islam, wa khtim lana bil iman, wa khtim lana bi husnil khatimah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim.
wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Mudah-mudahan Ananda Amir diampuni dosa dan kesalahannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah terima segala amal ibadahnya. Allah lapangkan kuburnya. Allah masukkan dalam surga tanpa hisab, dan Allah pertemukan dengan Rasulullah SAW dan orang tuanya Bapak Kiai Haji Muhammad Arfin Ilham. Fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa ansarihi wa junudihi wa man jahada fi sabilillahi ila yaumil qiyamah. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidun Majid. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la tajal fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Allahumma ighfir lana wa li walidina wa li ashabina wa li ahbabina wa liman ahsana ilaina wa lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir li ummati Sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummata Sayyidina Muhammad. Allahumma jubur ummata Sayyidina Muhammad. Allahumma fat ummata Sayyidina Muhammad. Allahumma afi ummata Sayyidina Muhammad. Allahumma salim ummata Sayyidina Muhammad. Allahumma ansur ummata Sayyidina Muhammad. Allahumma ansur ikhwanana wal mujahidin fi Gaza, Palestin, wal Quds wa Suriah wa Mesir wa Libya wal Yaman wa Iraq wa Afghan wa Rohingya wa Uyghur wa fi kulli makan kulli zaman wa ja'alna minhum ya rabbal alamin. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa takhashwana wa tadarruana wa ta'abbudana wa tamim taqsirana ya Allah ya Allah ya Allah ya arhamar rahimin. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka husnul khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Allahumma khtim lana bil Islam wa khtim lana bil iman wa khtim lana bi husnil khatimah. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata mal abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.